Oke, teman-teman kembali lagi bersama gue di sini, Leonard Site. Nah, kesempatan yang baik kali ini gue mau berbagi nih, mau cerita dan mau kasih tips ya. Jadi kegelisahan gue selama ini adalah gue melihat bahwa banyak teman-teman gue yang akunnya itu dihack sama orang, diretas sama orang, dan bahkan mungkin akun gue sendiri gitu ya. Nah, di sini gue mau kasih tahu bahwa akun kita itu sebenarnya rawan untuk dihack sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini bisa aja dia itu teman kita sendiri atau bahkan orang lain. Ntar gue kasih tahu orang lain itu siapa atau seperti apa. Nah, di sini gue akan mencontohkan akun Instagram gue sendiri. Memang banyak akun-akun lain, YouTube, Facebook, Telegram, TikTok, dan lain-lain yang bisa juga mungkin sama sistem kerja untuk pihaknya seperti ini. Dan kalian harus hati-hati. Nah, di sini ada akun Instagram gua. Ini gua buka dulu akun Instagram gua. Nah, ini namanya akun Instagram gua Leonard Sihite. Kalau kalian belum follow bisa follow ya. Nah, di sini ke beranda gua dulu ya. Nah, di beranda gua mau ngasih tahu bahwa indikasi salah satu mungkin akun kita sudah dipantau sama orang atau mungkin dilirik-lirik sama orang adalah nih, di sini terlihat followers gue 2000-an lebih dan gue mengikuti orang 500 lebih. Di sini gue mulai curiga dari beberapa waktu yang lalu, kenapa ya? Kok gue nggak pernah follow orang tapi mengikuti ini tuh bertambah gitu. Kadang dua, kadang tiga, kadang empat. Padahal gue nggak merasa untuk mengikuti dia. Nah, di sini gue cek di eh, following ya. Following ini kan gue mengikuti orang. Di sini gue lihat diurutkan berdasarkan default, terus gue lihat tanggal terbaru mengikuti orang. Di sini nih. Nah, di sini ada yang teratas nih ya. Nah, gue ambil contoh yang dua atas ini karena dua orang ini gue nggak merasa mengikuti mereka, tetapi kok gue mengikuti mereka dan gue melihat story mereka gitu ya. Padahal gue nggak merasa ngikutin dan mereka pun nggak follow back gue balik gitu ya. Nah, gue merasa yakin dengan cara gue ngecek di following mereka, mereka ada nggak mengikuti gue. Ternyata setelah gue cek nih, nama gue di sini itu nggak ada, ya nama gue kan Leonard sih itu nggak ada. Oke, ini pertama nggak ada, back lagi. Nah di sini kedua nih, orang kedua nih yang gue curiga ini. Nah di sini gue lihat nama gue lagi, gue cari dan ternyata tidak ada juga gitu ya. Maksudnya kok bisa sih gue ngikutin mereka padahal mereka aja nggak ngikutin gue merasa gue sadar dengan sadar-sadarnya gue mengikuti orang yang benar-benar gue kenal, sejauh ini yang gue kenal gue ikutin, terus makanya ikuti gue balik, dan jarang yang gue saling nggak kenal gitu, jarang gitu. Nah ini gue curiga nih kok bisa gitu ya, dan ini terjadi berulang berapa kali dan nggak sekali dua kali, dan gue selalu unfollow mereka, unfollow gitu karena nggak jelas ngapain gue follow tapi gue nggak kenal gitu kan. Nah, mulai dari sini gue timbul kecurigaan, kok bisa sih ya? Apa jangan-jangan sistem orang yang sering jual beli followers itu mungkin seperti ini ya? Akun kita itu bisa jadi mengikuti followers orang-orang lain yang mereka mau jadi selebgram gitu kan? Gue mulai curiga, berpikir pakai gitu ke jangan-jangan ya? Kalau kita beli followers orang, ternyata akun orang-orang lain itu bisa nambahin ke kita jadi followers, ternyata mereka juga bisa jadi dihack gitu kan. Nah, di sini gue punya beberapa poin penting supaya kita tahu akun kita itu bisa mengamankan akun kita itu, terutama medsos kita. Di sini jangan pernah sekali-kali kalian mencantumkan nomor telepon kalian di bagian ini. Di situ ada penempatan untuk link ya, itu YouTube gua. Ada juga penempatan untuk kayak seperti nomor telepon, misalnya kan ada bit.ly ya kalau nggak salah ya, untuk nomor telepon kan ya. Nah, pertama nomor telepon, kedua email. Kenapa? Nomor telepon kita itu kan kadangkala terhubung antara nomor telepon yang ada di contoh seperti ini, gue masuk akun gue yang lain. Ini akun gue untuk percobaan di sini. Nah, di sini kan lihat nih ada telepon. Telepon ini usahakan jangan yang terhubung dengan akun medsos kita. Pasti
teman-teman tahu alasannya kenapa kan. Jangan, pokoknya jangan aja. Kalau bisa masukin nomor telepon yang benar-benar nggak terhubung sama akun medsos kita. Nah, kedua, email. Jangan masukin juga email yang memang untuk akun pemulihan. Karena apa? Email akun pemulihan itu bisa jadi teman dekat kita sendiri tahu karena sering megang HP kita, jadi mereka iseng untuk meretas akun kita ketika mereka minjem HP. Nah, contoh seperti apa? Contoh seperti ini. Ketika misalkan gue nih, gue masuk di HP teman gue, kayak masuk HP teman gue ya, masuk Instagram, masuk ke HP dia, dan gue logout. Logout ini kalau cuma logout sekedar logout kayak gini doang, misalkan logout di sini doang nih, keluar nih, itu kan keluar doang. Tapi ketika misalkan teman kita itu mau masuk, dia bisa aja langsung masuk, ditambahkan akun, nanti di sini tambahkan akun yang sudah ada, login dengan akun yang sudah ada sebelumnya. Berarti logout itu benar-benar harus logout, benar-benar harus dihapus di HP teman kita, entah itu di HP, di tab, di laptop, di komputer manapun, kita harus benar-benar logout supaya akun kita itu enggak tersimpan di situ gitu. Jangan cuma logout itu doang, harus benar-benar logout. Nah, itu yang gue bilang, hati-hati dengan email, jangan cantumkan sembarangan. Karena ketika teman kita mau masuk, itu dia bisa aja dengan mudah meretas akun kita untuk merubah password. Nah, nggak percaya maksudnya password gimana? Ini. Jadi password yang gue maksud di sini adalah kalau temen lu megang HP lu, nih kalau misalkan temen lu megang HP lu terus dia melakukan hal seperti ini, nih dia ke pengaturan, terus keamanan, kata sandi saat ini lupa, terus lu lupa kata sandi, ya kan? Nih, nah dia akan mengirim ke email lu, yang terhubung dengan akun IG lu ini. Terus lu di situ nanti berubah kata sandi, dengan kata sandi yang temen lu mau, gitu kan? Jadi lu harus hati-hati untuk tidak terhubung, untuk tidak mencantumkan email lu di sembarang di IG lu, dan juga jangan email lu jangan gimana ya, HP lu jangan terlalu percaya sama temen lu, karena bisa jadi dia merubah password segala macam. Oke. Dan yang ketiga itu ada klik link. Klik link di sini tuh maksudnya apa? Kalau misalkan lu seorang yang sudah selebgram, yang mau up to selebgram 5.000 follower, jangan sekali-kali mengklik link yang tidak tahu asal muasalnya dari mana. Maksudnya apa? Mungkin lu mau diajakin endorse, kak bisa endorse dong kita segala macam ini bla 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 bla. Nah, lu disuruh ngeklik link dan disuruh mengisi melalui link itu. Hati-hati, akun lu bisa diretas oleh pihak itu, karena mereka bisa aja nanti bisa melihat password lu dan alamat email lu. Contohnya ada web phishing. Web phishing itu bahaya, bisa searching di Google ya web phishing itu apa. Itu hati-hati. Nah, yang keempat, hati-hati untuk masuk aplikasi pihak ketiga, apalagi seperti untuk YouTube dan lain-lain. Maksudnya aplikasi pihak ketiga itu apa? Di sini gue contohkan ada repost for Instagram, followers and unfollowers, dan Instagram downloader. Repost post Instagram itu adalah ketika lu mau jadi akun yang repost foto-foto orang atau video orang. Ini disebut aplikasi pihak ketiga. Juga followers dan unfollowers, ketika lu mau melihat orang-orang yang follow lu dan unfollow lu, jadi lu bisa unfollow balik melalui aplikasi ini. Tapi di sini hati-hati, karena aplikasi seperti ini juga disuruh untuk memasukkan alamat email dan password. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita kan nggak tahu nih aplikasi ini resmi apa enggak. Aplikasi yang resmi itu ya hanya yang dimiliki oleh medsos tertentu, Instagram aja. Kalau ini kan sebutnya aplikasi ketiga. Kita nggak bisa menjamin keamanan kita ketika kita masuk aplikasi ini. Apakah pemilik aplikasi ini bisa melihat password kita ataupun email kita apa enggak? Bisa aja mereka melihat, terus ternyata yang masuk itu akunnya udah gede nih,
udah selebgram nih, jadi tolong kan dicuri gitu. Jadi kita jadi nge-hack nih, wah akun gua di-hack nih, padahal kita juga nggak teliti dan nggak hati-hati, ternyata kita pakai aplikasi-aplikasi yang nggak resmi, yang pihak ketiga gitu loh, hati-hati. Nah, terus antisipasinya gimana? Antisipasinya adalah hati-hati untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti ini. Ini berlaku juga untuk YouTube dan juga aplikasi yang lain. Nah, jika teman-teman mulai merasa curiga bahwa akunnya itu sepertinya kayaknya diretas deh, ya udah, teman-teman bisa melakukan hal berikut. Pertama, bisa merubah kata sandi. Kata sandi saat ini dengan yang baru dirubah. Setelah dirubah, logout lah dari semua akun yang ada di aplikasi pihak ketiga maupun yang di HP. Itu akan otomatis ngelogout semua akun-akun yang ada di HP lain ataupun laptop lain ataupun tab lain. Baru masuk lagi dengan kata sandi yang baru. Setelah masuk dengan kata sandi yang baru, lakukanlah autentikasi 2 faktor untuk melindungi akun kalian. Ini untuk tambahan keamanan ekstra. Kalian tinggal ikutin aja langkahnya, itu aman. Dan juga saran gue tadi, jangan sekali-sekali masukin nomor telepon dan juga email yang terhubung dengan kalian di beranda kalian ini, karena itu bisa dilihat sama semua orang. Ini juga berlaku untuk YouTube. Seperti YouTube gue sendiri, YouTube gue ini hati-hati untuk tidak sembarangan. Nah, seperti ini nih, gue contohkan. Di sini gue bikin semua medsos gue, telepon, Telegram, TikTok, Facebook, WA, email. Nah, di sini juga jangan yang terhubung dengan HP, nomor pribadi kita ataupun email utama kita yang terhubung dengan YouTube, karena itu juga bisa jadi kesempatan untuk orang lain untuk melihat, wah ini nih akunnya dia nih udah lumayan nih, udah berapa banyak subscriber nih, ntar lagi mau dapat duit dia nih kan, gue colong kan gitu. Hati-hati. Nah, ini untuk percontohan yang gue kasih ke kalian aja supaya benar-benar hati-hati dalam bermain media sosial. Nah, itu aja yang bisa gue bagikan sama kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Thank you.